Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita memasuki perkuliahan minggu ke-11 Rabu 1 Desember 2021 ya. Nah, materi hari ini masih kelanjutan materi minggu kemarin mengenai konflik keorganisasian ya. Kemarin Bu Zakia menyampaikan bahwa konflik itu pasti ada ya dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita, apalagi dalam sebuah organisasi ya. Jadi konflik ini bisa disikapi secara negatif atau positif. Jadi bagaimana kita menyikapinya saja ya. Apabila kita menyikapi secara negatif, maka dampaknya akan negatif untuk organisasi tersebut. Jika kita menyikapi secara positif, maka akan berdampak positif juga terhadap organisasi tersebut. Bahkan di sebuah perusahaan besar, konflik itu dipelihara atau direkayasa agar timbul pro kontra, sehingga manajemen atau pimpinan mengetahui apakah sistem yang selama ini dijalankan itu sudah benar ataukah ada kendala dan sebagainya. Itu akan muncul dengan sendirinya ya. Kelanjutan konflik keorganisasian minggu kemarin, pada hari ini memasuki mengenai aneka macam gaya manajemen konflik ya. Ada macam-macam label deskriptif untuk 5 macam gaya sebagai berikut. Yang pertama, gaya pesaing. Gaya bersaing berorientasi pada kekuasaan dan konflik dihadapi dengan strategi atau minutes ya, menang atau kalah. Nah, pada sisi negatif, seorang pesaing mungkin melakukan tekanan, intimidasi, bahkan paksaan kepada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam konflik. Pada sisi positif, gaya bersaing demikian mungkin diperlukan apabila dituntut adanya suatu tindakan decisif cepat, atau apabila perlu dilaksanakan tindakan-tindakan penting yang tidak bersifat populer ya. Nah, yang B, manajer yang menghindari diri dari konflik. Gaya memanage konflik dengan menghindarkan diri dari konflik cenderung ke arah bersikap netral sewaktu adanya keharusan untuk mengambil posisi atau sikap tertentu. Gaya ini dapat diterapkan apabila konflik yang terjadi tidak berdampak terlalu banyak terhadap efektivitas manajerial. Tindakan ini tepat untuk mengurangi ketegangan yang terjadi. C, akomodator ya. Gaya akomodator menghendaki konflik diselesaikan tanpa masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik menyajikan pandangan-pandangan mereka dengan keras dan berarti. Gaya ini bermanfaat apabila sebuah konflik lebih penting bagi orang lainnya, memberikan pengalaman dan perasaan menang bagi orang lain, dan menjadikan orang tersebut lebih reseptif tentang persoalan lain yang lebih penting ya. Berikutnya, manajemen yang menekankan kompromi. Gaya manajemen ini adalah gaya yang paling realistis yang dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang disediakan untuk menyelesaikan konflik. Apabila dalam kompromi para partisipan turut berbagi dalam kondisi kemenangan maupun kekalahan, maka ini merupakan variasi dari strategi menang-menang ya, atau win-win solution ya biasanya ya, bahasa bisnisnya. Akan tetapi apabila kompromi dilakukan untuk melunakkan persoalan dan menggerogoti kepercayaan di antara pihak yang berkonflik, maka ini mendekati strategi kalah-kalah ya. Berikutnya, kolaborator. Gaya manajemen konflik ini bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang berkonflik merumuskan kembali persoalannya dan kemudian dicarikan pemecahannya. Manajemen konflik gaya ini perlu dilakukan apabila persoalan-persoalan yang menimbulkan konflik penting bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Maka dari itu, sekalipun sulit dan membutuhkan biaya besar, tetap harus diupayakan. Berikutnya, pengabaian atau penghindaran ya. Suatu tindakan untuk menghindari konflik yang dinilai akan menindas atau menciptakan konflik yang berkepanjangan. Cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Penghindaran atau pengabaian bisanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan menilai bahwa pihak lain memiliki kekuatan yang tidak signifikan. Atau bisa juga
karena kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Satu pihak tidak memaksakan keinginannya pada pihak lain dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan individu dan kelompok, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. Berikutnya, akomodasi. Suatu tindakan untuk meredakan tekanan pihak lain dengan cara menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Tindakan ini lazim diambil oleh pihak yang lebih lemah dalam situasi konflik. Dengan kata lain, pihak yang bersangkutan kalah sedangkan pihak lain menang. Ini berarti pihak yang bersangkutan berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini digunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang diinginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kalah, tetapi demi menciptakan suasana yang memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antar kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan pihak lain, sehingga selanjutnya pihak-pihak yang berkonflik dapat bersama bisa menuju ke arah kolaborasi. Berikutnya, kompetisi atau menang atau kalah ya. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan kepentingannya tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kepentingan pihak lain. Dengan kata lain, satu pihak memastikan bahwa dia yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Keputusan berkompetisi ini lazimnya muncul jika yang pertama, pihak yang bersangkutan menilai bahwa dirinya memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan kompetisi. Yang B, pihak yang bersangkutan menilai bahwa pihak lain akan bersikap sama dengan dirinya. Pihak yang bersangkutan menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut dia yang keluar sebagai pemenang. Dalam konteks diskusi kelompok, biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Berikutnya adalah kompromi. Tindakan bersama yang bersifat mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak ya. Dalam tindakan ini tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam tindakan kompromi, kepuasan yang sejati biasanya tidak tercapai. Berikutnya, kolaborasi atau penyelesaian masalah. Tindakan yang diambil oleh semua pihak yang berkonflik untuk menghasilkan tindakan yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Tindakan kolaborasi dilakukan melalui proses klarifikasi perbedaan dan bukan sekedar mengakomodasi kepentingan. Kolaborasi merupakan tindakan menang-menang atau win-win ya. Dengan demikian, tujuannya adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Tindakan kolaborasi lazimnya dilakukan pada kondisi tidak memungkinkan untuk berkompetisi karena kompetisi akan lebih merugikan pihak yang terlibat dan intensitas konfliknya sudah mencapai tahap yang tidak mungkin dihindari. Nah, oke ya. Demikian yang saya sampaikan tadi, aneka gaya konflik itu artinya itu macam-macam bagaimana kita menyelesaikan konflik. Jadi bisa dipilih dari yang disampaikan tadi. Sekarang Bu Zakia nanya, di antara semua yang Bu Zakia sampaikan tadi, jika kalian menjadi seorang pimpinan,
gaya apa yang kalian pakai kalau seandainya ada konflik dalam organisasi kalian? Coba. Tidak persis dengan itu juga tidak apa-apa. Kira-kira kalau kita menjadi seorang pemimpin, bagusnya seperti apa nih? Pasti dalam hidup kita pasti mengalami konflik ya. Baik dalam rumah juga kita pasti ada konflik dengan teman, dengan orang tua, dengan saudara ya, dengan orang yang kerja di rumah kita mungkin ya. Nah, seandainya kalian adalah seorang pemimpin, untuk menyelesaikan konflik kalian memakai gaya yang seperti apa? Coba, Rina Humairah. Gaya bersaing. Gaya bersaing. Kenapa memakai gaya bersaing? Karena kan untuk menghadapi konflik dihadapi dengan strategi ya, menang atau kalah. Oh gitu. Jadi kalau Rina ini lebih ke diadakan kompetisi ya, diadakan kompetisi. Jadi fair gitu ya. Siapa yang menang harus mendapat kemenangan, yang kalah harus mengaku kekalahannya. Gitu ya maksudnya ya. Iya Bu. Oke, bagus juga. Berarti Rina ini tipikal yang tegas-tegas saja, tidak usah basa-basi. Berarti kalau seandainya ada konflik, berarti diselesaikan dengan cara bersaing, gitu ya. Nah, kalau ini Nisa memakai gaya apa nih? Kalau seandainya menjadi seorang pemimpin? Akomodator Bu. Jadi Akomodator. Cari tahu dulu kenapa konflik itu bisa terjadi dari sudut pandang mereka, kenapa mereka begitu, lalu dicarikan solusinya gitu Bu. Tapi tanpa melibatkan pihak yang berkonflik agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Oke, berarti lebih cari aman ya, cari aman. Artinya kita sebagai pemimpin mencari akar permasalahannya terlebih dahulu ya kan. Nah, dengan diam-diam mencari tahu yang berkonflik dua belah pihak. Nisa ingin tahu dulu konfliknya, akar permasalahannya apa, terus konflik orang yang pertama ini melakukan apa, yang kedua ini melakukan apa, baru diambil jalan tengahnya gitu maksudnya ya. Iya Bu. Oke, agar bisa mendapatkan hasil yang yang terbaik, dan tentunya pakai cara damai ya, tidak lebih membesarkan konflik itu sendiri gitu ya Nisa ya. Oke, itu bagus juga, lebih bijaksana ya. Nah, sekarang satu lagi nih yang laki-laki, coba. Ini pemimpin ini laki-laki, coba siapa Nisa? Oke, siapa nih yang laki-laki hari ini hadir? Dimas. Oke, Dimas. Kalau Dimas jadi bos, gimana ini? Kalau ada yang berkonflik dalam organisasinya, apa tindakan Dimas? Pecat aja ya gitu, atau dimarahin atau apa? Coba silakan Dimas. Gaya manajemen Bu, menekankan kompromi. Oh, gaya kompromi ya, memakai gaya kompromi. Iya. Gimana cara Dimas untuk mengajak kompromi itu gimana? Coba cara Dimas untuk mengajak kedua belah pihak untuk kompromi itu seperti apa bahasanya? Ya, memberikan waktu yang banyak disediakan untuk kedua belah pihak Bu. Jadi untuk melunakkan persoalan dari kedua belah pihak itu kan ada yang dua sudut yang berbeda gitu loh Bu. Ya, menyamakan pendapat ya. Jadi nggak ada yang berbeda pendapatnya, jadi pihak kedua itu harus netral. Oke, jadi ini alhamdulillah nih ya, 3 orang yang Bu Zakia tunjuk tadi untuk menjawab itu adalah tipikal pimpinan yang bijak, pimpinan yang tidak menekankan egonya. Kan ada pimpinan itu yang kalau ada konflik yang penting dia yang menentukan siapa yang harus dia kalahkan, siapa yang harus dimenangkan gitu ya, karena dia merasa dirinya pimpinan. Tapi yang dipakai oleh Nisa itu adil ya, dipakai juga oleh Rina juga bagus, dipakai Dimas itu juga tepat ya. Intinya di sini berarti kalian itu sebagai pemimpin tidak mau memihak siapa-siapa, tapi mencari permasalahannya dan menyelesaikan dengan cara yang terbaik dan adil gitu ya, kira-kira ya.
ketiganya kan intinya seperti itu. Jadi jelas di sini bahwa konflik itu sebaiknya menggunakan menggunakan sistem menang-menang atau win-win solution. Artinya pihak pertama kita menangkan, pihak kedua juga kita menangkan, ya, pimpinan juga tidak merasa kalah, tapi diambil dari jalan tengah tadi. Semuanya harus sepakat dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan tadi. Jadi semuanya tidak ada lagi membawa konflik itu menjadi lebih besar. Dan sampai sini ada yang belum paham? Sepertinya sudah paham semua, Bu. Paham ya. Jadi paling tidak hari ini kalian ini adalah semuanya calon pemimpin. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita nanti seperti apa, ya. Paling tidak kalian adalah mulai hari ini kalian adalah pemimpin. Paling tidak memimpin diri sendiri dan nanti dalam rumah tangga, ya. Jadi kalau seandainya ada konflik itu harus disikapi dengan sangat tenang, ya, sangat tenang. Dicari dulu akar permasalahannya yang disampaikan oleh Nisa tadi. Setelah itu kedua belah pihak diajak kompromi seperti yang disampaikan oleh Dimas dan Rina tadi. Diadakan kompetisi itu artinya gini. Yang pihak pertama dia bisa bicara apa saja untuk argumentasi dia atau presentasi dia tentang diri dia. Yang satunya juga boleh. Nah, nanti disinilah bahwa pemimpin bisa mengambil jalan tengahnya, ya. Itu ya, kira-kira ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan bertemu lagi dengan materi yang berikutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti seperti biasa materi lebih jelasnya saya share di Siakat dan WAG, ya. Jangan lupa absennya, jaga kesehatan untuk kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, foto bersama ya.